Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga di tahun 2024 dengan judul Mengajar Para Murid bagian 2. Apa kira-kira hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari dalam pelajaran ini? Sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Berkati juga pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengajar para murid bagian yang kedua. Ayat inti terdapat di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya yang telah kita pelajari, Markus menekankan pemikiran yang dikatakan Yesus dalam khotbahnya tentang kerajaan Allah. Namun dalam pasal 10, Markus menulis dampak kerajaan Allah terhadap hati orang-orang yang telah menerima prinsip-prinsip kerajaan Allah itu ke dalam kehidupan mereka. Mari kita akan mempelajari selengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Rencana Allah dalam Pernikahan. Markus 10 ayat 2 sampai dengan 4. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Saudara, bersembunyi di balik pertanyaan ini adalah sebuah persengkokolan untuk menjebak Yesus ke dalam permasalahan dengan Herodes Antipas, penguasa wilayah di seberang timur Yordan, tempat Yesus berada sekarang. Sebab Antipas telah menceraikan istrinya dan menikahi Herodias, istri saudara laki-lakinya. Ada dua golongan di zaman itu, yaitu pertama, golongan Samai. Golongan ini memperbolehkan cerai dengan alasan tidak bisa memberikan keturunan, penelantaran kebutuhan pokok, pengabaian emosional, atau ketidaksetiaan dalam pernikahan. Yang kedua yang disebut dengan golongan Hillel. Golongan ini jauh lebih lunak. Memperbolehkan perceraian hampir untuk semua alasan apapun. Meskipun proses pemberian cerai tersebut lebih rumit sehingga membantu memperlambat segalanya. Nah, orang Israel pada zaman Musa sudah mempraktekkan perceraian. Kasus hukum yang dijelaskan dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Namun pada zaman Yesus, hal ini diputar balikkan oleh golongan Hillel untuk mempermudah perceraian karena alasan apapun. Karenanya, hukum yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan sedang disalahgunakan untuk memudahkan perceraian wanita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gantinya memperdebatkan kasus hukum dalam Ulangan 24, Yesus merujuk kembali pada rencana awal Allah bagi pernikahan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dia mengingatkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita, Kejadian 1 ayat 27, dua individu. Yesus kemudian menggabungkan kebenaran ini dengan Kejadian 2 ayat 24. Bahwa seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan dipersatukan dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Konsep kesatuan inilah yang menjadi dasar penegasan Yesus terhadap ikatan pernikahan. Apa yang Allah telah persatukan, janganlah diceraikan manusia. Di pelajaran hari Senin,
dengan judul Yesus dan Anak-anak. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, di dunia Yunani Romawi, anak-anak atau bayi yang cacat atau tidak diinginkan akan diekspos atau bahkan dibuang ke sungai. Anak laki-laki lebih dihargai dibandingkan anak perempuan. Terkadang bayi perempuan dibiarkan mati di tengah cuaca. Kadang-kadang bayi-bayi terlantar ini diselamatkan hanya untuk dibesarkan dan dijual sebagai budak. Para murid tampaknya tidak memahami ajaran Yesus dalam Markus 9 tentang menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Sekarang mereka menegur orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus untuk meminta berkat. Mungkin karena berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk melakukan tugas sederhana seperti itu. Mereka salah. Yesus marah. Di sepanjang Injil Markus, Yesus mempunyai reaksi yang luar biasa terhadap orang-orang dan dapat disimpulkan bahwa salah satu reaksi kerasnya adalah terhadap orang-orang yang menjauhkan anak-anak darinya. Ellen G. White dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 34 menegaskan, "Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Yesus itu salah menyatakan Yesus. Jangan menjauhkan anak-anak itu daripadanya dengan kelakuan dan kekasaranmu. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan bagi mereka kalau engkau ada di situ. Janganlah membicarakan agama seperti sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak, atau berlaku seakan-akan mereka tidak diharapkan untuk menerima Tuhan karena masih anak-anak. Jangan memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap, bahwa untuk mendekati Yesus mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup." Itulah pelajaran yang sangat menarik, respon yang sangat menarik dari pertanyaan murid-murid tentang anak-anak. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Investasi Terbaik, Markus 10 ayat 17 sampai dengan 20. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dari keempat Injil, hanya Markus yang mencatat bahwa Yesus mengasihi pria tersebut. Ada sesuatu yang menarik mengenai idealisme pria tersebut. Namun Yesus menguji ketulusannya dengan memintanya menjual segala yang dimilikinya lalu mengikutinya. Pria itu pergi dengan kecewa sebab dia mempunyai banyak harta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya dia tidak sedang sungguh-sungguh menuruti hukum-hukum itu. Dia melanggar yang pertama, menempatkan sesuatu di atas Allah dalam hidupnya. Kekayaannya adalah berhalanya. Yesus kemudian menjelaskan betapa menggiurkannya kekayaan tersebut dan bahwa lebih mudah bagi seekor hewan besar seperti unta
masuk melalui lubang jarum yang kecil daripada bagi orang kaya untuk masuk surga. Para murid tercengang dengan perkataan Yesus dan ingin tahu siapakah yang dapat diselamatkan. Yesus menyampaikan inti kisah dalam Markus 10 ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa dia dan temannya telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Yesus menjawab bahwa apapun yang engkau telah tinggalkan demi mengikutinya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang engkau akan terima sekarang dan pada zaman yang akan datang. Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Dapatkah engkau meminum cawanku? Kisah ini dimulai dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Saudara, penjelasan Yesus sebelumnya tentang penderitaan yang akan dialaminya menuju salib adalah sesuatu yang murid-murid tidak ingin untuk mendengarnya. Markus 10 ayat 32 sampai dengan 34. Malah Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus dengan sebuah permintaan pribadi. Sangat mudah untuk mengkritik permintaan mereka sebagai tindakan egosentris. Namun kedua pria ini telah mengabdikan diri mereka pada pelayanan Yesus. Dan keinginan mereka barangkali tidak sepenuhnya egois. Yesus berupaya memperdalam pemahaman mereka tentang apa yang baru saja mereka minta. Dia bertanya, apakah mereka dapat meminum cawannya atau dibaptiskan dengan baptisannya? Cawannya akan menjadi cawan penderitaan di Getsemani dan di kayu salib, Markus 14 ayat 36. Dan baptisannya nantinya adalah kematiannya dan penguburannya. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 47. Namun Yakobus dan Yohanes tidak melihatnya. Mereka dengan fasih menjawab bahwa mereka sanggup. Yesus kemudian menubuatkan bahwa benar mereka akan meminum cawannya dan dibaptiskan dengan baptisannya. Saudara, perlu kita ketahui, Yakobus adalah rasul pertama yang mati sebagai martir. Kisah para Rasul 12 ayat 2. Sangat cocok dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus, bukan? Yohanes adalah rasul yang paling lama hidup dan diasingkan ke Patmos. Wahyu 1 ayat 9. Namun Yesus menunjukkan bahwa tempat dalam kemuliaan ditentukan oleh Allah. Yesus kemudian mengumpulkan para murid untuk memberikan salah satu ajarannya yang paling mendalam. Dia menunjukkan bahwa pemerintah bangsa-bangsa lain menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun dalam kerajaan Allah, kuasa harus selalu digunakan untuk mengangkat dan memberkati orang lain. Di pelajaran hari Kamis dengan judul, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Markus 10 ayat 46 sampai dengan 48. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, seruan Bartimius merupakan sebuah pengakuan iman kepada Yesus sebagai Mesias dan sebuah keyakinan bahwa dia sanggup menyembuhkannya. Gelar anak Daud pada zaman Yesus mempunyai dua konsep berhubungan dengan hal itu, yaitu pemulihan seorang raja ke tahta Israel. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan 6. Dan bahwa orang ini akan menjadi seorang penyembuh dan pengusir setan. Yesus berhenti dan menyuruh mereka memanggil orang buta itu. Secara signifikan, orang buta itu menanggalkan jubahnya sementara dia datang kepada Yesus. Markus 10 ayat 50. Orang-orang buta pada zaman Yesus berada pada lapisan masyarakat paling bawah. Sama halnya dengan para janda dan anak yatim piatu. Mereka adalah individu yang berada di bawah tingkat penghidupan dan berada dalam bahaya nyata. Jubah itu boleh jadi adalah perlindungan pria itu. Menanggalkan jubahnya berarti dia beriman bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Yesus menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan kepada Yakobus dan Yohanes dalam Markus 10 ayat 36. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Markus 10 ayat 51. Tanpa ragu, orang buta itu meminta agar dapat melihat. Dan Yesus segera memulihkannya. Orang buta itu pun mengikuti dia di jalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kisah penyembuhan orang buta yang baik di Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26 dan Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 mengilustrasikan bagaimana pemuritan adalah tentang melihat dunia dengan mata baru, terkadang tidak jelas pada awalnya, tetapi selalu mengikuti Yesus dalam cara dia memimpin. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, apa yang Allah telah persatukan, janganlah diceraikan manusia. Yang kedua, Yesus menentang dengan keras terhadap orang-orang yang menjauhkan anak-anak darinya. Yang ketiga, Yesus menjelaskan betapa menggiurkannya kekayaan itu, sehingga diibaratkan lebih mudah bagi seorang hewan besar seperti unta masuk melalui lubang jarum yang kecil daripada bagi orang kaya untuk masuk surga. Yang keempat, dalam kerajaan Allah, kuasa harus selalu digunakan untuk mengangkat dan memberkati orang lain. Yang kelima, pemuritan adalah tentang melihat dunia dengan mata baru. Terkadang tidak jelas pada awalnya, tetapi selalu mengikuti Yesus dalam cara dia memimpin. Saudara, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan menambah perbekalan kebenaran yang kita miliki. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah. Banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan Yesus melalui sekolah sahabat ini, sehingga kami memahami arti kehidupan dalam kerajaan Allah yang akan datang. Berkati pemirsa, berkati kami semuanya dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus agar kami mampu memahami dan mengerti firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sungguh saya berterima kasih untuk setiap dukungan saudara. Mari kita terus mempelajari akan pelajaran-pelajaran sekolah sahabat ini. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara dan pemirsa dimanapun berada. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati, kita akan bertemu di pelajaran berikutnya.